Pak, Bu, iki anakmu cek gorong iso maca dengan berat hati. Tinggal Gak kelas. Iya, gak tau nggahno. Lah pada akhirnya kebetulan nak sebelah oma iku ono SD MI tapi SDNU lah. MI Madrasah Ibtidayah ben iso munggah akhirnya iku dituku. Aku itu pernah umroh nak hotel. Kamare jelas-jelas gale ngerokok-rokokan sampai balik. Ya, Muni ngono. Terus petugasnya kan wong-wong Bangladesh umroh itu yang agak kayak iya 500 real. Karena zaman punya ilmunya. Benar. Lah bedanya aku dulu Mas, ketika aku punya kesempatan di usiaku yang sangat-sangat kecil pada saat itu, bahkan nyekel duit yang sangat-sangat banyak di usiaku untuk orang seusiaku. Karena nggak punya ilmu nih, akhirnya tidak merasa oh iki jalan hidupku dan aku kudu fokus nak kene enggak. Karena nggak punya ilmu nih. Yang terjadi impactnya apa Mas? Impactnya lebih ke arah negatif. Dek gue sakit, apel lapo ae tuku. Kapan iki mari? Nanti Kuwe lho, ojo kapan rabi? ojo wis kuwe lho. Kator kan ya, Bro. Ini lipsimu lho marekno. selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Balasa. Saya Bian Briliante. Hari ini kita berjumpa di hari Jumat, teman-teman. Ya, Otomatis di hari Jumat ini kita pasti kedatangan bintang tamu. betul. Dan Bintang tamu yang kalian pasti nggak duga-duga. tidak duga-duga. Karena kita juga tidak menduga. Karena kita juga tidak mengundang, lebih tepatnya. Tapi dia datang. Goblok. The one and only owner Mux Coffee. Mux Kreatif. Mux Coffee, Mux Kreatif. Itu terlalu. Iki tayang jam piro? Jam 1. Enggak mesti. Iya jam 1. Hari Jumat jam 1. Iya. Wae Jumatan iki, Cuk. Enggak ya? Wis kelewat. Kelewat Wis ya. kelewat. Jumatan kan setengah Curang. siji. Ketoro kata Jumatan. Iya betul. Bre. Ya, Bre. Alhamdulillah Mas. Ya, Bre. Alhamdulillah Mas. Saya jenengmu iku Brian Belge Duel apa? Ini orang nyebutnya cek enak nih. Apa? Senengmu apa? Jenengku Kon lu seneng diceluk apa? kalau lebih seneng diceluk Brian Mas. Oke. Iki. Padahal jeneng KTP-mu gak ono Brian nih, Cuk. Sopo emang Cuk jeneng KTP ku Cuk? Amrullah. Gendeng. Iya kan? Muhammad Abdul Karim Amrullah. Kok iso Bre? Kan pengen diceluk Bre, kenapa? Keren atau kau mencintai ada satu sosok Bre? Enggak. Brian. Dulu iki ambek iki arek-arek anjing-anjing iki Cuk. Dulu ngeband. Nak studio Igos Kelampis. Itu lek zaman biyen ya. Waktu tahun 2012an itu kan bro itu kan sik asing lah ya. Bre kan lho. Lek kalau nyeluk bre. Iya. Ya apa bre kabarmu bre? Nah, kayak gitu. Iya. Akhirnya itu tak di-clear sekalian ae. Lek ono wong apa nyeluk jeneng sapa jenenge Brian gitu. Dan itu kan ya gitu sih. PD iku lho. Jangan melu tak declare. Lek agamamu kan ono nama baptis. Apa agamaku? Loh, Apa? Hindu. Bajingan jangan. Kau apa ngomong terus apa ngenteni pertanyaanku? Jancok aku mau menang itu. Ya Allah. Saya penonton batin. Iki masalahnya apa ya wong iki kira-kira ya. Tapi sebagai profil ya teman-teman, ya singkat aja. Wong iki manusia muda yang punya kesuksesan dan Amin. Ya kan, dan harta yang melimpah. Amin. SMA wis nyekel 2 mm-an. Gendeng cuk. Iya enggak? Jujur, iki sobat exit di sing SMA wis hobi lovebird deh. Wis kentekno duit ratusan juta. Menarik. Ya betul. Menarik tapi kontraktoran biaya. Iya benar. Dan ini disclaimer SMA. sih. Teman-teman lihat tongkrongannya Dek Jancuk, songong cok hari iki dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas ya. Iya. Apakah ini memang songong atau bagian dari brandnya dia atau bagian dari cara pembawaannya dia secara iskondi ngono. Kau nang ATM duit paling didik pira, Bre? 0 rupiah Mas. Duh temen cuk. Duit gue gak akeh lah.
ATM Rekeningnya nang sing operasional. Apa? Rekening sing akeh. Rekening sing akeh. Iya. Nang ATM operasional 0 rupiah. Sing pribadi. Paling Pernah didik. enggak sampai iya paling didik. Loh. Aku itu Apa mesti lo? Iya. enggak sih lu? enggak orang itu Kayak kan ono. enggak, Cuk. Wong iku persepsine ndelok aku koyo duwe pake padahal ya enggak. Aja nih yo. Lho enggak. Enggak. Mas. Aja Iki nih asli. yo, Bre. Kon umur pira saiki, Cuk? Kon ngisor kurang tahun. Orang tahu ta? Papat, limo. 5 Limang tahun. 94 94 kon 98. 95. Kasuk hitung-hitungan arek iki. 99 deh. 99. Iya, kacek 5 tahun. Kon wis duwe kafe iki. Iya. Ya MS lagi dibangun MS iki. Benisuk ngebriefing berapa orang iku? Lebih dari 20. Kau niku lahir pas krisis moneter, Cuk. Iya kan? Tapi keluargamu gak lagi krisis pada waktu itu. Keluarga aku tidak ambek Pak Harto. Cuk, guyonan internal, Cuk. Aneh. Emang unik, Cuk. Asu. Enggak, Mas, tapi apa ya? Perjalanan itulah sing ya pingin tak sampaikan, pingin tak Apa sih bagi. perjalanan? Apa perjalanan? Wong Guru ngomong lahir- apa perjalanan? Perjalanan apa, Cuk? Kok lahir rata joge, Cuk. Iya, Ada. bener. Bangsat. Kok nomor 5 tahun wis gak bingung Tamiya karena gak iso tuku, Cuk. Lebih Enggak, tepatnya maksudnya yang gak oleh tuku. Wih, lek, Cuk, iya. sing asik dibahas itu perjalanan untuk foya-foya wong gak iso nikmati, aku wis nikmati. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya astagfirullah. Astagfirullah. Kon mengamini berarti kan? Mengamini bahwasannya aku berada di keluarga yang serba cukup ya. Enggak serba cukup iku lebih-lebih. Syukur alhamdulillah. Ya, lebih-lebih mengamini. Ya. Si di absen sih. Kon SD nang ndi? Aku SD di Sekolah Negeri Magerjo 5. Oke. Sik biasa ya. Biasa. Tapi sing bangun biasa. Enggak. Jadi gini. Aku Magerjo 5 itu di daerah Magorjo. Ya. Daerah Magorjo. Yo Margorejo 5 ya ning Margorejo Hotel. Nggih Mas, ngapunten. Di daerah Magorjo situlah, dekete Transmigrasi ono nang kono lah ya. Di Magorjo. Lah aku kan goblok, Mas. Gak iso maca aku itu. Gak iso maca karena aku gak iso maca. Wong tuaku diceluk lah ambek sekolahan. Pak, Bu, iki anakmu cek gorong iso maca dengan berat hati. Tinggal Gak tak- kelas. Iya, gak tau enggakno. Kelas piro waktu itu? Kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1 gak bisa baca. Oke, terus Lah pada akhirnya kebetulan nak sebelah oma iku ono SD MI tapi SDNU lah. MI Madrasah Ibtidaya, dan itu sekolah sing bener-bener apa ya? Kita iso ngomong kumuh lah. yayasan Wong- lah soalnya ya. Ya. Dan pada saat itu muridnya gak sampai gak lebih dari 25 lah. Lah itu dituku ambek bapakku, akhirnya ben iso munggah. Ben iso munggah akhirnya itu dituku. Iki disclaimer lah ya, bukan joke. Lucu banget aja. Iki bukan joke dan barusan yang terjadi ini bukan tentang lelucon, Rek. Ini terjadi. Jadi emang seperti itu gambaran keluarga Ipre. Jancok lucu, Cuk. Tapi ya buktinya hari ini apa ya? Aduh. Maksudnya yang kita nilai tak kasih di awal ya. Bahwasannya ya aku Bian ini dari background yang berbeda akhirnya bisa duduknya bertiga gitu untuk ngobrolin apapun dan segala macam gitu. Sehingga ternyata secara tongkrongan sebenarnya Bre tidak terlalu mengimani nek aku anak wong sugih gitu. Dia lebih menyadari nek aku emang anak wong sugih, duduk aku wong sugih gitu. Ya. Karena perdebatan batin itu mungkin dia alami 2012, 2011. Ah itu menarik Ya, tuh. ya. Pernah gak Bre? Kon merasa arogan gitu mungkin? Oh, sangat-sangat pernah. Pernah. Ya jujur ya, sangat-sangat pernah. Iya Kayak- lah, karena overpower, Cuk. Iya. Kayak- Di SMA wis direktur jabatan keluarga bangsat. enggak tol. Iya, Cuk. Belum lah. Kalau SMA belum lah kalau direktur. Tapi sudah pemegang saham kan. Ya. Ostomastis. Lo maksudnya RUPS kon melok gak? Melok. Kelas 1 gak iso moco, kelas 3. Iki lho kon ngomong. SMA melok RUPS yo anjing lucu banget. Iki lho Rek, untuk teman-teman Respect, Cuk. ini pembahasan bagus. Buat kalian sing sering kepangan omongane motivator untuk sukses bekerja keras. Enggak. Lahir aja. Lahirlah jadi orang sukses Iya. untuk lebih sukses.
gitu. Ya benar. Ya maksudnya kita ketawa itu ya ayo kita ketawa dalam kemiskinan kita. Iya. Dan perjuangan kita dari nol ya wis. Loh urip iki gak ngene Pak, gak semuanya berawal dengan start yang sama. Bener, dan Ya. kon gak iso menuntut orang-orang yang lahir dengan kondisi koyo Iso, bring ini Pak. terus yo kon bersyukur enggak deh, gak ono tahap iku gitu. Itu tahap pemikiran-pemikiran yang menurutku belum merdeka, masih melihat dunia ini seharusnya kayak ngene, Iya. tidak semestinya seperti apa ngono loh. Kapan kon pernah merasa arogan dengan privilege yang mbok punya nih, Bre? Berapa ya? 2015 2016 lah. Asu sik tas berarti anjing. Ya, tas banget. Sik tas tuh, aku sik ngerintis stand up tuh nang Kompas TV tuh. Saya kuliah aku itu. Heeh, ono kanca dhewe sing lebih cilik iki arogan. Aroganmu kayak apa, Bre? Iya. Boleh diceritakan enggak, Bre? Ya pada umumnya lah ya, bocil gitu. Yang jelas gak kepingin melihat orang yang lebih Tinggi. kayak gitu. Iya, pasti. Kudu kon. Iya, terus sak karepe dhewe. Aku itu pernah Mas ngalami di masa-masa kayak gini. Mbak, nginep nih, aku lomba manuk pada saat itu Piala Jogja. Bapak no manuk. Tak pamer no kegedean. Enggak, aku seneng lovebird pada saat itu. Oke. Aku nak Jogja. Lah nak Jogja itu lombanya di Jogja. Di Jogja itu kan kalau hotel-hotel susah untuk cari hotel-hotel sing iso smokingnya karena pada saat itu eventnya gede lah. Oke. Eventnya gede, Piala Raja. Oke. Piala Raja. Kissing seneng lovebird pasti nyambung Iya, lah ya. iya, Piala Terus Raja. anggap aja kita ngerti. Heeh. Lah, karena itu event gede kan, ketepatan weekend lombanya dan Susah itu golek hotel susah. Benar, Golek Jogja tuh hotel weekend susah. Iya. Aku tanya ke mbaknya, "Mbak, ada nggak kamar yang smoking?" Jawab, "Sorry Mas, full semua yang smoking." Terus kalau ini dendanya berapa? Dendanya 3 juta kalau smoking di kamar. Tak bayar 3 juta. Aku ngerokok. SMA. SMA tahun 2016 2017. Ya apa kono ono uang sing secara sadar deposit atas kesalahan yang akan dia lakukan yuk, bukan setelah lo yo. Bangsat lucu banget. Ngerokok tuh Bre nang kono Bre. Ya ngerokok Mas. Ngerokok biasa aja. saya. Iya, ngerosok. Aku itu pernah umroh nak hotel. Umroh nak hotel, kamare jelas-jelas gak oleh ngerokok, rokokan sampai balik. Ya. Muni ngono. Terus petugasnya kan wong-wong Bangladesh umroh itu sing akeh. Ya kayak iya 500 real. 500 real iku piro lek dirupiah? Ya kalau sekarang 4.200 kan? Ya 2 jutaan lah, 2 juta. Cuk, lucu banget, Cuk. Gak masuk akal loh, Juk. Enggak lah. Oh, apa mana udah apa? Enggak sebelum kita nanti ngomongin titik balikmu akhirnya nemu kehidupan yang layak saumumnya menungso ya gitu. Apa Maksudnya, mana? ya kalau pada saat itu ditanya Sorry, aku tak potong sih. Kon sadar kon sugih Nah. kapan? Aku ikilah kekayaan. Nah, itu kapan? kalau semisal aku ditakoki awakmu sugih kapan? Gak iso ngomong aku Mas. Karena itu berjalan aja karena kecuali ya Mas ya. Kalau semisal aku dilahirno anak keluarga sing biasa-biasa mobil sak onoe terus moro-moro wong tuaku muling nggo Ferrari aku ngerasa saiki aku sugih. Lah ini kan posisi keluarga itu di tahap yang sama terus. Mulai aku lahir meskipun struggle wong tuaku ya bisa diperdebatkan. Berarti dia gak ngalami yang biasa mbok bahas tuh krisis identity. Enggak, karena keluargaku ya stuck aja. Jadi Cuman wis jalan lah ya. kenapa sifat-sifat itu mulai hadir? Ya ketika aku dewi nyekel duit. Kayak gitu. Lah ketika aku nyekel duit, aku merasa aku mandiri terhadap finansialku. Apapun yang tak lakoni ya sakarepku ngiki duit-duit sing ono nak rekeningku kan kayak gitu. Si. Tak tambahi. Ya, boleh. Boleh, terus tambahno. Tak tambahi. Lek aku ditakoni aku mengkiti apa aja kelakuan-kelakuanku sing mengkiti. Aku dewe jawabane sebenarnya enggak sadar. Gak sadar. Mungkin konco-koncoku sing ngerasa arek iki brengsek arek iki. Cuman ya aku ya mau apa kayak gitu kan. Aku merasanya pada saat itu kayak ngono. Nah, aku pernah Mas dulu di Color sampai arek-arek dulu kan sering lah yo mabuk-mabukan nak Color pada saat itu iki lho saksi-saksi nih. Apa yang terjadi? Bayang no Mas, nak Color chaos sampai botol pecah kabeh, gelas pecah kabeh. Untuk yang belum tahu, gak ngerti color arek ngagel, Pak. Gak ngerti color itu tempat pabar. Ya, pabar gitu lah. kan buat dugem ya? Iya. Bukan live music kan itu. Ya dugem lah. Dugem. Cuma Oke. rock-rockan pada saat itu. Pecah kabeh itu. Pecah kabeh.
harusnya kan kene sing bayar nih, bayar kerugian sing pecah-pecah belah iku piro. Enggak, itu malah wong galer ngekeki gak apa-apa Mas, wis tak kei rong picture ngombe maneh sak ngono nih. Ya itu karena kon tamu eksklusif. ya itu. Oh. Dulu ya. Wah. Karena ya teman-teman juga akrab banget sama teman-teman galer pada saat itu. Tuh, karena wis pasti Kayak ditempuhi gitu. paham Mas. Iya paham. Iki Mas pecah noe gak apa-apa gelas-gelas. Iya, Gelas-gelas tekan tinggal kabeh. dihitung itu pira-pira. Oh, iya. Gitulah. Iya. Ancuk iku berakhir kapan, Bre? Arogansi iku. Kon sadar bahwa iki gak baik gitu. 2000 sebelum Covid 1 tahun 2 tahun sebelum Covid lah. Berarti 2019 2019 2020 ya antara itu. Apa sih Mbak temui sehingga kamu ngerasa aku megitik nih, aku sadar bahwa kamu arogan gitu. Gak happy ya. Gak happy. Enggak happy. Oke, tak disclaimer dulu ya. Ini kita berefleksi bersama. Jika teman-teman sudah sekian menit ndelok Bre iki merasa terintimidasi, merasa bahwa jancuk songong cuk arek. Beberapa menit kan ndelok video atau interaksi kita tadi dan ngerasa Bre iku jancuk songong iki dan lain sebagainya. Ada kemungkinan bahwa kon gak confident asli nih. Yang di rumah yang nonton ya, kon iku punya perasaan insecurity untuk gumbul wong model kayak gini. Kalau di antara kita yang punya value, punya nilai, merasa tidak lebih rendah daripada orang lain, kita menganggap ya podo ae, gak masalah. Dan melihat pembawaan seperti ini ya sesuatu yang biasa dan semua orang yang ada di sini di studio ini kita bekerja sama sekian setahun lebih ya. Ya, lebih lah mesti. Lebih nih ambek aku lebih. Ya ambek Mas Firza ambek yang zaman lain. candu biar kan. Iya. Sing gak mau terus kan. Iya. Ya dengan dinamika ini kita biasa aja karena kita punya level confidence yang sama juga. Iya, level confidence ya, Iya. gitu. Dan orang yang mungkin mencapai level confidence yang sama, yang tinggi, biasanya dia tidak merendahkan orang lain. Iya. Gitu juga. Jadi sebenarnya juga pekpu tuh apa ya? Min plusnya juga ada gitu. Oke, lanjut tuh, Bre. Pertanyaannya mau apa yang terjadi di tahun 2019-2020 tuh sampai kon ngomong nggak happy tuh apa yang kamu lakukan? Sebenarnya kan ini setelah perjalanan Mas ya. Sebenarnya kan happy atau kebahagiaan itu kan berawal dari rasa syukur kan ya. Wih, Gila. Loh, iya. NU ne metu ya iki. Iya, cuman mental nek misalnya kau ngomong. Nadine. Gak valid cuk wong sugih ngomong syukur gitu. Iya, Cok, kayak iya. Gampang kon ngomong syukur. Nah, Tapi makanya kita dengarkan, kita Oke, dengarkan. Makanya ya. siap Kak. Boleh. Rasa syukur itu kan gak iso diukur ambek apapun Mas. Ketika aku nih Mas ya, ketika aku menentukan level kebahagiaanku, aku ngerasa anak wong sugih ketika aku wis iso numpak Rolls Royce, anggap aja kayak gitu ya. Nah, ketika aku gurung iso numpak Rolls Royce, gak ngerasa sugih. Dan ketika kebahagiaanku tak titik beratkan di rasa sugih itu mau, selamanya lah aku gurung numpak Rolls Royce kan gak bahagia aku Mas. Sedangkan ketika nek wis ana momen kamu numpak Rolls Royce, besoknya tuh kosong ya. Iya. Oh. Lah aku dulu pernah kayak gini Mas. Kayak Mas Nanu nih, Mas Nanu. Aku dulu ngeband, namanya bandku itu Mugis ya. Aku punya drummer namanya Mas Nanu. Kayak Mas Nanu gitu, kayak ani drum recording custom, Yamaha recording custom. Iku enak ngene. Sik tas ngomong kayak ngono. Iku langsung ya wis saya nak melodi ono enggak barangnya tuku ae. Regoe piro waktu itu? Piro tuku? 28. Tanpa berpikir saiki pertanyaannya adalah ketika aku wis duwe barang iku fungsine opo barang iku? Ngeletak lho tadi aksesoris enak mux. Oh, iku. Oh. Lah, orang kayak aku mbiyen Mas ya, aku merasa kebijaksanaan terhadap kehidupanku pribadi itu ndak ada. Karena terlalu gal ya. Wis karena batasannya aja. Iya. Dan itu bahaya juga Mas. Iya itu tuh. Itu juga aku mau ngarah ke sana karena pertama kamu menikmati pertama kamu nggak sadar tentang arogansimu dengan power. Akhirnya kamu sadar karena kamu arogan. Sampai di level kamu gak bisa menikmati saat kamu arogan maneh. Iya, flat gitu kan? aja, Flat aja, gak happy.
akhirnya kamu punya titik balik. Iya kan? Kebijaksanaan dalam membeli dan segala macam tadi jalan gitu. Fenomena apa yang kamu lihat di depan mata iki ben iso menyadarkan kita semua ya bahwasanya wah aku terlalu nggak masuk akal nih gitu. Simpel iku jawabannya. Wis. Nggak sepele, maksudnya jawaban ketika apa sing hal yang merubah aku gitu kan ya. Itu pas aku makan malam. Intinya gini, kehidupanku mbiyen ku Enggak apa-apa ceritae, gak usah intine. Gak usah intine, Cuk. Iya, ceritae ben kita bisa sama-sama menelaah. Kita mau digini jadi terus irung-irung. kehidupanku itu kan ini nggak lepas teko alkohol pada saat itu. Pada ya. saat itu. Aku saiki Aku tuh. bersyukurnya Mas, aku nggak sampai terjerumus nak narkoba. Alhamdulillah nih. Oke. Dan wong tuaku mungkin ya tahu ya. Ibuku itu mungkin tahu. Lah, hal yang merubah semuanya itu ketika kita makan malam tuh di rumah. Satu keluarga. Keluarga. Oke. Terus ibu itu ambek kora-kora piring. Kora-kora dhewe. Kora-kora dewi. Tapi ibu yo itu. kebayang ya ojo kora-kora lah, cuci piring, Bre. Cuci piring. Karena nek kon ngomong Ning kora-kora nang isor. Isor. Deket bak ya kan gitu kan. Lungguh nang sandal. Terus Cuci iki piring. Apa jenenge plesteran ambek lumut-lumute. Iya. Cuci piring lah. cuci Kitchen set piring. kan. Kitchen saya. Baru tuh gambarannya jelas nih kita. Terus apa yang terjadi, Bre? ketika ibu cuci piring itu tiba-tiba ngomong ya mungkin merasa ya apa ya feeling instingnya seorang ibu. Iya. Ibu golek duit itu gak digawe koyo ngono-ngono le. Tiba-tiba ngomong ngono. Tiba-tiba Mas, mari mangan wareg yang rasa luwe maneh kok. Dan kalimatnya ibu golek duit itu gak gawe koyo ngono-ngono. Deloken ibu. Deloken ibu. Apa sing dilakoni ibu? Ibu itu nggak punya kebahagiaan Mas. Kehidupannya ibu itu dimulai dari pembantu rumah tangga. Biyene. Biyene. Tapi aku percaya sih apa sih Mbok sampaikan, Bre. Untuk kita pertebal ya teman-teman ya. Kadang memang orang punya kebutuhan apa keseriusan untuk nabung tuku barang branded sekedar iPhone atau apa mungkin ya. Karena emang pengen diakoni sugih gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang sudah di posisi kaya, kadang dia juga yo ngapain tuku? Wong aku wis nang posisiku. Aku ya wis dadi sugih duduk ketok sugih gitu. Sehingga mungkin mindsetnya ibumu ya mungkin ya wis mindsetnya bener karena wis sugih suwi duduk orang kaya baru gitu. Sehingga nggak kagok maneh gitu. Dan juga Ya, kan secara psikologis uang itu soal kebebasan memang. Kebebasan memilih yo, aku memilih di level mana, tapi lek kon wis ning level iki yo kon iso milih level iki. Iya, tapi budale tekan ndukur sih. Ojo teko ngisor kon pengene levelnya Iya. direktur gitu ya. Nah, makanya Pinjol. ketika kon ning kene kon tidak punya kebebasan untuk kesini kan gitu Iya, kira-kira. benar. Katoan ya mikrofonku ya Mas ya. Iya, Gitu. Nah, cuman ketika kamu sudah di sini kamu punya kebebasan untuk kemana aja gitu sih. Milih ke bawah. Oke, dan terus. kebahagiaan terbesar ibu itu adalah berbagi. Iya. Itu. Aku terawih sangoni 150. Terawih Itu, namanya, Bre. Jadi Betul. wah, Mi aku ngene kita ngejak anak bojoku tak guyoni ngono. Lu iya gak apa-apa sesuk rene lu temenan rek aku. Papat cek cuman gak balik aku. Emang rek. Karena duit entek nang muks maneh padha ae tak gorene gitu. Oke, Bre. Terus lanjut ke iku mau, Bre. Awakmu dengan privilege-mu yang sebesar itu dan segala macam. Kenapa milih nongkrongnya kok ambek kanca-kancamu sing saiki iki? Ya aku biyen mungkin arek-arek sing lagi di audio dan kamera iki. Bertemu dengan musik, terus area-area underground lah intinya. Itu Kenapa gak milih kon kan iso? apa Misalnya kumpul anak sopo gitu, pejabat gitu. Ya kan? Kenapa? mungkin salah satu faktornya aku gak ngerasa anak wong sugih sih Mas. Kon gak ngerasa lek iku. Iya. Anak yang sugih. Apa sih membuat kon yakin bahwasannya kon gak ngerasa anak wong sugih, sedangkan orang yang di luar keluargamu ngerasa ya kon anak wong sugih. Ya karena Kekosongan apa sing lagi karena ndelok kehidupannya wong tua gue kayak gitu. gaya hidupnya ibu? Lo enggak Gaya kon hidupnya wong kan tuku. bersosialisasi dengan orang di berbagai macam kelas ekonomi. Apakah kon tidak melihat bahwa oh iya iki wong gak iso melakukan apa yang tak lakukan. Sehingga kon mosok kan duwe kesimpulan bahwa oh iki lho sing jenenge sugih iku iki.
Enggak sih Mas. Makanya pertanyaanku adalah kapan kon ngerasa bahwa iki sugih? Jawabanmu adalah ketika kon duwe kemerdekaan saat kon nyekel duit. Dan duit iku sifatnya sangu apa gaji waktu itu? Apa bagi hasil? Enggak, pada saat itu gini. Jadi punya teman yang bidangnya itu di kontraktor dan pada saat itu di Nilam Timur Perak itu ono dermaga yang ketabrak ambek kapal. Otomatis ono proyek dadaan yang penunjukan langsung sifatnya untuk narik puing-puing itu. Ya. Untuk narik puing-puing itu. Lah pada saat itu karena bentuknya penunjukan langsung, si koncoku iki juga butuh modal kayak nyawa iki. Lah dari situ aku ngomong, "Bu iki ono kayak Koncomu iki seumuran apa? Enggak, wis tuwek. Oke. Kenal dari Kenal dari ya itu lingkungan. musik. Enggak. Lingkungan keluarga. Oke, Ya, berarti lingkungan ekonominya hampir setara lah ya. Cuma pada saat itu kan karena KL mungkin cash flow-nya dia sudah dibuat untuk di project-project lain. Dan kalau kita ngomong PL rek, Penunjukan langsung. iya, itu regone ngawur ae iso dadi itu. Iya, setuju. Karena penunjukan langsung gak lewat lelang. Terus Lah pada saat itu akhirnya nggarap, lah dari situlah titik aku ngerasa punya duit sing gede. Di aku sendiri ya. Kon dari dapat return dari modal itu tadi. Iya, lumayan. Dan itu pada akhirnya yang di usiaku yang segitu yang merubah sifatku wis gak karu-karuan lah pada kebiasaan uripku. sing meninggi ya, nanjak meninggi, arogansi. Di usia piro iku lho? The power. 16, 17. Ya iku, men. Jadi kehidupan itu membawa privilege itu tentang kebebasan, tentang VIP card, bahwa kon oleh mengambil resiko yang besar, Cuk. Misalnya ono kesempatan sing dermaga iku mau nekani awakmu vir. Ya gak iso Cuk kon kei jalan Yo keluar. tola-tola ya. Tekon ning aku, aduh, gak bisa sih. Kalau konsultasi bisa. Iya. Beli kon butuh duit, ya kan bertemu dengan kesiapan. Nah, waktu itu kok iso kon ngambil resiko di umur 16? Bukan uangmu kan pasti? Iya, duit ibuku. Iya. Tapi returnnya kan buat kamu. Iya. Then it's a lot of money kan gitu. Nah, kon kok iso di umur 16 tahun mengambil resiko bahwa iki ilang-ilangan piro kira-kira? Modale. Kalau boleh tahu. Ojo disebut. Oke, wis. Intinya besar sekali ya. 4 digit, 4 digit ya sih? 3 digit, Nole ta. 2 digit. Nole songo lah. Oke. Miliar. Gitu. Sisanya nggak tahu ya. Ya. Kan? Oke. Nah, kon kok duwe keberanian iku? Ya lek semisal ilang 16 tahun iku Lamin Yamal loh, Cuk. Iya, Cuk. Iya, SMA, enggak maksudnya yang pertama jelasnya untuk pendampingan. Jadi ibu itu gini, tahu nih anak ini susah untuk diatur, tapi ibu itu menaruh satu orang yang dipercaya sama ibu, suruh dampingi, suruh dampingi. Lelek pertanyaannya, kon kok wani ngomong nak ibuku dengan segala macam? Ya jawaban bijaksananya gitu. Ada orang sih ngancani aku. Yang iki carane ngontrol kok ngene, apa yang harus tak lakukan. Kebiasaan itu sampai aku jam 7 digugam. Mas, ayo Mas, berangkat Mas, ayo siap-siap, ayo sarapan. Terus kok budal. Pedo power iki. Pertanyaanmu salah. Ya apa, Cak? Monggo, Cak. Makanya kan deh kan anak pendampingan. Makanya kan ngomong, kenapa kok iso kon ngambil resiko? Ya pasti aman, anak pendampingan. Iya. Itu di sisi bijaksananya. Cuman lek ngomong melete-meletean, lek duwike ilang. Enggak, soalnya kudu dhek sing wani, kudune takon Iya, ibuke kan. bener. Yo gak wani, cok ambek arek koyo ngene. Pendampingan. Lek takon dhek, wani los. Iya, takok ibu kan aku sing duwe modal, masa tak jual anakku. Hilang ya mek iso ya wis le. Terus apa mau lanjut? Ya itu Ngomong apa, melete-meletean. jawaban bijaksana nih. Cuman lek jawaban Melete. begendenge, melete nih. Duwe ilang lho, gak bingung sarapan besok. Ya, iku. Bercanda rek, bercanda. Enggak, maksudku bener bahwa ketika orang ngomong jatuh bangun lagi ya ancan angel Cuk, bangun lagi itu hanya milik kesatria karena ya, dia jatuh enggak jatuh sih. Apanya yang jatuh? Ternyata cuma kesandung. Tapi kesandungnya Enggak. dek ongkoe songo iku mau. Enggak jatuh maksudnya gimana ya? Dan
wong tuaku itu punya prinsip ngene. Ketika apa ya? Anak-anak itu mencoba untuk melakukan sesuatu dan itu bentuknya positif, berapapun modalnya itu disupport. Dan selama kan duwe kajian sing bener. Kayak gitu. Visible study. Itu untuk anake. Selama kon iku jelas ya, peruntukannya jelas. Gaya apa modal usaha? Gak apa-apa kan butuh modal piro, dimodali lek gagal, evaluasiin dhewe gagale apa. Kon pertanggungjawaban. Termasuk kaya MUX iki, Mas. Dulu MUX itu kan di Karangmenur, ya. Karangmenur iku nyewa tempatnya yo ala kadare lah Kok untuk mbok jenengi MUX apa iki? MUX itu kan aku punya band namanya Mugis. Mugis itu dari nama bapakku. Bapakku kan Mugianto. Mugianto. Kaget aku. Lucu loh. Tuh tak kira bapakmu jenenge Mugis pisan, Cuk. Itu. Iya. Terus ya ala kadarilah dulu aku bangun MUX yang dulu itu kan teko hasil sisa-sisa. Ngomongnya ya hasil sisa-sisa. Bahkan aku mbenku sempet rekening nol, Mas. Apa hasil sisa-sisa itu maksudnya? Sisa-sisa toko kontraktoran terus aku kan gak melakukan itu. Awakmu duwe Iya. return investment Lah iku itulah. mbok gawe. Makanya fungsinya ilmu itu ada di situ, Mas. Tak rasakno ya. Fungsinya ilmu itu ada di situ. Ketika awak dhewe duwe akeh nih, kayak sampean, Mas. Oh, aku teko komedian, aku teko stand up, aku teko influencer, pemain film iku itu nekakno duit. Sampean pasti melakukan fokus nak gunung. Karena sampean punya ilmunya. Benar. Lah bedanya aku dulu, Mas. Ketika aku punya kesempatan di usiaku yang sangat-sangat kecil pada saat itu, bahkan nyekel duit yang sangat-sangat banyak di usiaku untuk orang seusiaku. Karena nggak punya ilmu nih, akhirnya tidak merasa oh iki jalan hidupku dan aku kudu fokus nak kene enggak. Karena nggak punya ilmu nih. Yang terjadi impactnya apa, Mas? Impactnya lebih ke arah negatif. Dek gue sakit, HP lapo ae tuku kayak gitu. Tuku. Zamane Lovebird. Oh iki varian biola rego 20 juta tuku. Apa varian Tuku. biola maksudnya apa? Apa ya? Munine nginyek-nyengok ngono apa ya apa, Cuk? Munine nada apa ya? Iya. Mbo ya, biyen ya. Lek semisal dipikir secara Saiki. ngono ya padha ae manuk, Cuk, asline, Cuk. Kayak gitulah. Iya. Terus Karena nggak ada ilmu. Terus Bre, apa yang kamu rasakan sekarang ketika dengan pemikiranmu yang benar tadi ya? Ketemu kisah 2000 sebelum Covid dan lain-lain, sehingga kamu kumpul nih sampai aku sampai Bian sing notabene perintis gitu ya, sampai teman-teman MUX kreatif dan segala macam. Kan pasti obrolan akan berbeda. Gitu. Tantangan di nek adewe senasib lah ya, Re ya. Paling ibu pun duwe utang 3 juta ngono kan bingung kan ya, gitu. Nah, sedangkan awakmu kan juga akan punya proses untuk menurunkan level pembahasan dan segala macam. Atau memang dari awal sebenarnya level pembahasanku emang nang kene, Mas, gak kepancing munggah gitu. Aku berada di lingkungan ini ya. Dengan teman-temanku ini ada pelajaran yang sangat-sangat berharga. Karena lek semisal aku berkumpul dengan orang-orang sing sugih, maksudnya di level-level anak wong sugih-sugih semua, kita itu diajarno tentang ya aku duwe iki awak dhewe ape lapo kayak gitu. Yang dilupakan adalah cara nikmati prosesnya. Bahwasannya suatu titik hasil kayak anak-anak wong sugih-sugih kabeh gitu loh, Mas ya. Sa Indonesia bahkan sak dunia ini. Itu kan dia diturunkan sama kayak aku. Cuman untuk meraih itu tadi itu mereka kadang lupa caranya. Cuman yang beda adalah dia lebih dipermudah dengan capital yang gede. Kayak semisal nih ono anake sopo terus ketemu, iki aku lagi ngerjain ini kamu ikut ta? Ya wis lagi. Ma aku njaluk duit apa oma sakmene. Pak aku njaluk duit sakmene gawe investasi kono. Lah ketika itu bejo, akhirnya dhek duwe duit akeh teko hasil kerja kerasnya. Tapi lek semisal dhek gak bejo, kebujuk ya pake lo anak wong sugih sing kebojok iku. Wake. Pake. Karena apa? Ya itu tadi, Mas. Dimanjakan dengan capital yang gede, gak diajari cara mengevaluasi kerjaane sing jadi apa? Gimana? Gak ngitung resiko. Apa itu resiko? Uangku triliunan ilang sak M 2 M agak gak ngoyang ya kan baginya orang-orang wong tua sing sugih kayak anakku lah. Yang terjadi ya itu. Lah aku merasa di lingkungan ini aku diajarkan caranya berproses. Aku ndelok konco-koncoku, oh ono sing nge-grab. Ya po nge-grab saiki sepi ngene-ngene. Ndelok koncoku nak bidang event kaya OMOP
kerja ini kerja rono. Proses itu tambah rame kon Om. Iya, apa sing ngarakno rame? Ya mungkin karena aku kerjane lewat hati bla 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 hal-hal itu kayak dopamin kayak aku Mas. Jadi jeripaya. Lah makanya aku itu selalu kalau orang banyak sih ngomong bullshit ambek proses, yang penting hasilnya. Bah prosesmu ngawur, yang penting kon dadi wong sugih ya wis beres. Lah di keluargaku pun gak diajarkan hal sing koyo ngono iku Mas. Oke. Untuk di usiaku sing saiki lakonono sing iso mau lakoni selama iku positif lakonono ae. Lah hasilnya akeh atau titik tinggal nanti dikoreksi lagi. Kon apa sing garakno kurang akeh apa sing anu. Lah kayak ngene Mas. Aku dodolan tempe mendoan iki, Mas. Bu, ya modale gawe dodolan tempe mendoan. Terus aku ngeluh, ya apa ya Bu, prosesnya kabeh wis tak alami, tapi mendoanku badine wis sakmene ae. Jawaban ibuku, gak apa-apa, kon ngerti kan? Apa kok badimu gak akeh? Karena kon dodolan mendoan. Karena kon wis ngerti prosesnya, kon wis iso dodole, saiki tak kei modal yang lebih gede, gaya properti. Kan prosesnya sama. Iya, Prosesnya sama. Secara Step by step padha lah ya. Kon wis gelem nih dengan modal yang kecil, awakmu susah payah ngrasakno plus minusnya apa, koreksimu ya apa. Ya wis memang kon wis siap, tak kei modal yang lebih gede. Sama halnya kayak Mux ini. Dulu itu kan teko aku kontraktoran Mas. Dari aku kontraktoran, duit akeh entek gawe foya-foya, gawe tuku manuk, gawe hobiku apa mana ya? Tuku gitar. Gitar gak akeh lah. Oleh gitar, alat musik mah gak akeh gak? Mobil. Enggak lah, gak akeh. Fashion. Mobil yo gak yo Vespaan. Enggak. Ya Perhiasan. foya-foya lah intinya ya. Oke. Ya apa lek didengarno? Jam mungkin. tuku Oh, jam tangan. jam Jam lah. tangan. Kayak gitu-gitu. Akhirnya aku itu ketika ibu wis ngomong kayak ngono tadi, sing pas cuci piring itu, Iya. ibu golek duit itu gak dikayak ngono bla 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 bla. Pada akhirnya aku sampai izin lho lek njaluk duit nak ibu iku Mas. Bahkan lek semisal ibu iku takok, "Ya boleh duitmu sik ono?" Jawaban iku adalah sik enten Bu piro triliunan. Pasti tak jawab kayak gitu. Mesti ibu guyu kayak ngono. Meskipun di kondisi pada saat itu sangat-sangat menurun, pada akhirnya uang yang tersisa pada saat itu tak dadekno kafe Mux itu. Lah pada saat itu di tahun-tahun 2000. Oke, saya tak disclaimer sih. Tadi awakmu hasil kontraktor dapat return kan, semene. Mbok gawe modal misalnya ono usaha liyane, mungkin Kayak nakal-nakale. Nah, nakal. Tuku lobet mau mecahi botol nakal. Terus tuku banci, terus tuku jam tangan. Sisa titik tuh. Bisa semene. Semene iki iso gawe Mux, Cuk. Berarti semen ini podo tapi nominal kan. Soalnya budalnya teko piro Iya, sisa-sisa. Terus akhirnya apa yang terjadi di situ? Ya itu aku izin lah jauh duit ibu. Mesti mengeluh tentang uik. Karena aku merasa aku wis dititip sak menekae. Tapi gak iso mengelola dengan baik. Kayak gitu. Lah akhirnya teko kono aku ya wis nak Mux itu pada saat itu ya melok ngosek IWC nyapu. Sangat-sangat berubah itu 180 derajat. Statement Mux itu pembelajaran. Kon ngosek WC. Iya. Tanggung jawab terhadap hal-hal. Iya. Gak bayar uang ya, maksudnya untuk hal-hal negatif kan biasanya nek ngosek WC rotok mambu kan mukok ya jujur ya gitu. Itu mbok lakoni. Tak lakoni Mas. Step by stepnya. Step by step. Oke. Karena dia merasa bahwa dari apa yang sudah diberikan. Kayak pengampunan dosa lho, Pur. Oh. Kayak apa yang tak lakukan di Mux dulu itu kayak pengampunan dosa, paham enggak sih? Atas perjalanan dari sini ke sini dan dipantik atau dibakar oleh kalimat ibumu seperti itu. Kon ngerasa bersalah. Apakah itu juga yang membawamu berubah menjadi karakter seperti ini? Iya. Karena gini. Karena ini Mas, jujur ya, pada waktu aku ketemu sama Bre ini, aku merasa bahwa anak ini punya usia mental di atas rata-rata anak di usianya, betul ya? Iya. Terus iki dari mana ini datangnya? Apakah datang dari diremehkan atau dianggap anak kecil oleh orang-orang adult atau orang-orang dewasa di sekitarnya? Waktu itu kon cerita bahwa kamu berada di sebuah perusahaan juga, Cuk, kon pasti paling nom Cuk ning perusahaan, Cuk. Iya, Cuk, tapi powernya paling gede. Nah, apakah dari situ muncul usia mental yang baik itu? Ataukah
dari loneliness ataukah dari kesendirian? Barulah muncul kebijaksanaan dan perubahan diri itu. Ataukah justru dari patah hati asmara? Enggak sih, model arek kayak ini ngono kan. Ataukah dari jatuh secara ekonomi, bangkrut misalnya, atau kon kobongan, atau dari bencana ya. Itu bisa membuat orang punya usia mental yang lebih dewasa, pemaknaan. Lek arek sing arek SMP SD kan gak iso kon ngajari pemaknaan, kon hanya iso gurung nutut, kon agama ngajari how to aja. Bukan kon jelasno why, kenapa kok sholat, kenapa kok wudu. Iku mungkin SMA ke atas itu dia udah mengalami banyak tekanan hidup, konflik, terus mari ngono tukaran dan lain sebagainya. Nah baru tuh muncul apa jenenge lek tanaman itu mulai mekrok sidik-sidik karena disirami oleh tekanan-tekanan hidup kayak ngono. Maka aku bertanya, anak sekecil itu ya kan berkelahi dengan waktu. Berkelahi dengan waktu. Apa iki? Apakah momennya itu tadi atau ada momen-momen lain gitu? Lek semisal diruntut pastinya ya. Ketika aku itu merasa diberikan kesempatan sing sangat-sangat ya, peluang, modal, oke, aku ngerasa goblok kayak ketika aku gak bisa mengoptimasi hal itu. Akhirnya aku bangun MUX itu kayak bentuk kon ngerasa goblok karena awak duwe gak dadi apa-apa. Gak dadi apa-apa. Betul. Terus. Nah, dari situ dari MUX itu aku belajar ya apa caranya menyikapi perasaanku sendiri. Menyikapi perasaanku, tak mulai dari perasaanku sendiri, ya apa caranya melakukan sesuatu, ya apa caranya bener-bener usaha, ya apa caranya bener-bener kerja. Bahkan Mas, dulu tahun berapa ya MUX 2019 itu manganku, dolinku, jajanku ya iso enak MUX tok. Karena gak ono duit maneh gak enak ndi. Karena kan juga gak gelem njaluk. Dan ada faktor-faktor ini kakak-kakaknya laki-laki juga sing mungkin sudah punya pencapaian tertentu. Dan jancuk aku gak iso pisan, Cuk. Aku kudu iso iki. Kowe ngono ada proses-proses. Makanya itu menurutku hal yang sangat-sangat berbahaya sih ketika kalian-kalian yang di luar sana itu memang di-provide terus tentang keuanganmu dan enggak dibekali dengan ilmu kehidupan mental. Kayak singa taman safari kak kiri kan. Ketika dicelnak savana maneh bingung jo ape ngedaru saya apa carane kayak gitu. Dan singa taman safari enggak harus kaya loh men. Iya. Untuk menjadi singa taman safari hanya butuh orang tua yang punya uang, sayang banget sama anaknya dan mudah menolong anaknya saat dalam kesulitan. Nah itu. Iya. Itu singa taman safari itu. Cuk, iku cuk sumpah cuk. Wis guys, pembahasannya juga akhirnya berbeda, bukan lagi ngomongin tentang bertahan hidup, tapi yo eksistensi hidup gitu. Ada next tantangan yang memang harus di handle dan lain-lain gitu. Yang dimana itu lebih menjerumuskan kita ngomong tentang bertahan hidup aja akeh godane gitu loh. Kita kerja dan segala macam ketemu perek nang kantor misale itu hanya untuk fase bertahan hidup, apalagi ngomongin eksistensi hidup. Iso-iso artis ditawa lah untuk ngomong eksistensi gitu. Dan Bre wis mengalami fase itu. Nah, aku juga pengen bertanya, kapan juga kamu mulai dengan posisimu yang setinggi itu otomatis kan sempet tuh gak menghargai orang, gak menghargai pribadi lain tanpa sadar ya. Iya, karena kamu pemenang. Terus di perjumpaan kita awal kan bener-bener ngajeni aku segala macam, terlepas sebenarnya kasta kita berbeda. Makanya sampai hari ini aku ngelamak nangkon ngantem jambak gak ngurus karepku gitu, karena awakmu juga bisa memposisikan itu setara. Kapan kamu paham bahwasanya setiap manusia iki yo pemenang di hidupnya masing-masing, sehingga kasta untuk mengklasifikasikan aku gak selevel sampai kon tuh hilang nang uripmu tuh kapan? Tanggung jawab. Kapan kok tanggung jawab asu emang? Ketika aku ketika aku sudah merasa harus mulai bertanggung jawab terhadap diriku sendiri. Oke. Ya itu tadi di MUX lama itu. Oke. Lah di MUX lama itu kan gajian ono gak ono, kudu ono dong. Untuk anak-anak itu. Dan di fase-fase awal-awal Covid itu kan ya bener-bener wabot banget tuh. Iyalah. Dimana di satu sisi aku gak anti untuk ngomong Bu iki aku gak ono gaji kayak arek-arek iki kan hal sing
Iya, Iya, iya. anak-anak lanang sing wis duwe gengsi, Iya. sing duwe pride, Iya, ya kan. Ya struggle di situ sampai pada akhirnya masa-masa itu tak lewati ya. Akhirnya hal-hal aku siapa kamu siapa itu wis nggak berlaku. Yang ada cuma uripku gaya apa. Dan juga ketika di masa-masa itu Mas, hiburanku itu cuma satu Mas. Ketika di masa-masa struggleku itu ya, hiburanku itu ketemu kiai, ketemu gus-gus sing iso Menenangkan. bertukar pikiran, terus mengerti sejatine manusia diciptakno iku gaya apa segala macam. Nah, dari situ aku belajar banyak terhadap menyikapi suatu kehidupan, menyikapi suatu materi, menyikapi suatu kebermanfaatan terhadap setiap orang. Dari situ. Father figurnya juga cari juga kan. Iya, ono deh. Iya. Nek bengi ngono overthinkingmu apa sih, Bre? Overthinking kapan iki? Nek bengi nek lagi kosong ae. Pertama Hari-hari yang ini. terlintas tuh ketakutan tentang apa? Lek mbiyen ya. Saiki. Kalau sekarang Oh, nek mbiyen boleh deh. Nek mbiyen boleh. Dulu aja Iya, ya. Boleh. Biyen itu ketakutan terbesarku adalah ketika ditinggal ambek wong tuaku. Dan pada akhirnya aku harus bertanggung jawab terhadap ribuan orang karyawan yang ada di perusahaanku. Oke, overthinkingmu ya. Overthinkingku itu. Kon dikei Ferrari tapi gak diajari nyetir Jo iki, Iya. Jo. Iya, itu. Dan hal itu ketakutan itu semakin membesar ketika masku tidak lagi ada di lingkungan keluargaku Mas ya. Dalam arti tidak berada di lingkungan keluargaku, dia punya kesibukan lain di luar Ya. sektor bisnis Mas keluarga Musing di iki. sing bupati apa Ya, sing bupati, sing bupati, oke. Terus Iki wis diblurno ambek Bre gimana sampe. nggak usah langsung aja. Nah, akhirnya kan aku lebih sadar Mas bahwasannya resiko ini semua iki yang jadi warisan kegiatan ya, aktivitas teko wong tuaku iki tanggung jawabnya ya anak nomor loro, anak nomor telu kayak gitu. Aku ambek masku yang dimana turuku sampai saiki Mas sak kamar ambek Iya, masku. iya. Karena ya itu lah maksudnya Setas nikah pisan padahal. Bang. setas nikah. Iya. Karena- Enggak ambek bojone, Enggak. apa apa iki kon iku. Mengintip Aduh, aku gak ngerti rek kalian nangkep jokesku atau enggak ya. Tapi iya. Aku juga mengalami gitu rek. Maksudnya apa ya? Songongku tuh sebenarnya tidak pada semua orang. Songongku tuh terhadap orang-orang yang asik aja gitu. Bahkan tadi kenapa aku perlu memasukkan Mas Ibre sing bupati juga karena aku juga mau cerita. Nek aku ambek Mas Ibre sing pertama sing bupati yo cacuk gitu. Ketemu tuh ya salaman arek nom, rangkulan gitu kok wis gak ono jarak juga gitu. Yang menurutku memang yang paling penting iki yang keskip adalah yang tidak keskip dari orang tuamu iku kon tak warisin dunya tapi tak warisi tanggung jawab gitu kayak gitu loh. Jadi penekanan itu yang mungkin akhirnya awakmu punya respon emosi yang bagus ya. Kayak misalnya duweke ibu iki triliunan tapi pegawene ibu iki ya akeh gitu. Misalnya gitu tuh. Dadi nek misale ono salahe meneh aku amit nyun sewu bre ya. Misale ibu bapak meninggal iki tanggung jawabnya nangkon enggak cuma duit tapi yo weteng-wetenge karyawan iki dan segala macam itu mungkin yang ditekankan terus ya nang awakmu. Iya. Sehingga awakmu melanjutkan hidup tuh dengan ketakutan iku ya apa nek misale iki kok tak cekel dan akeh karyawan sing tak pecat karena efisiensi. Akhirnya ketakutan itu. Bukan lebih ketakutan mecat atau enggak ya. Cuman tanggung jawab gini Mas. Lek semisal sampean itu berada di puncak rantai makanan di suatu circle ya. Anggap aja sampean kepala keluarga nih. Oke. Dengan sampean sekarang itu fokus iso golek duit teko bidang sing sampean geluti. Tapi di satu sisi suatu saat lek anak-anakmu itu sudah mulai membutuhkan sesuatu yang lebih, contoh lah pendidikan, sekolah sing saiki sekolahan yo larang-larang, sekolah iku larang. Terus kehidupan amit-amit nanti kayak Mbak Lila duwe loropo atau apa sing harus mau tanggung jawab gitu ya. Ini sesimpel itu analog ini. Terus tapi awakmu di posisi sing
kok exposure-ku wis gak iso maneh ya kayak gitu loh. Exposure-ku kok gak iso golek duit kok mbiyen maneh ya. Karena era sudah berubah mungkin. Lah itu kan pastinya hal sing terus aku kudu ya apa ini. Lah makanya sedini mungkin itu aku mengantisipasi hal itu, Mas. Dengan aku ngerasa bertanggung jawab atas diriku sendiri, terus tak gedekno nak lingkunganku yang lebih gede lagi, karyawanku, tak gedekno maneh nak teman-temanku yang paling dekat. Jadi contohku teman-teman yang paling dekat itu gini, awakmu iso lapo iki? Aku iso ngene-ngene, ya wis mel aku kerja bareng. Awakmu iso lapo iki? Tak gedekno. Nah, jadi tanggung jawab uripku iku mulai tak gedekno nak circle-circle iku mau. Dan itu juga portofolioku untuk nak wong tuaku, nak mas-masku bahwasane iki lho aku wis di sini. Lek semisal kamu memberikan tanggung jawabku yang lebih gede, ayo kita coba. Aku siap. Iya, kita coba. Mungkin ilmuku di luar ini itu sudah sedikit membantu terhadap kondisi yang ada untuk keluarga iki. Jadi ngono, aku ambil peran ae. Lek semisal aku enak-enakan njauk duit wong tuaku ya pasti dikei lah. Njauk duit wong tuaku, entek njauk duit maneh, aku gak njupuk peran sosok alpa nak diriku sendiri. Hal itu mungkin sangat-sangat bisa terjadi. Iya, keseret arus. Iya. Kefanaan. Wah, Anjing nang sembilu. Enggak. Iya, fana merah jambu ya itu ya. Kefanaan yang serem juga tuh, Bre. Itu, Mas. Bahkan untuk level apa ya? Keseharian juga benar-benar mbok toto untuk ke bawah banget ya. Iya. Kemana-mana pedaan dan segala macam. Pacarannya pedaan tuh hari ini. Iya, aku kok anjing aneh banget kon niku. Goblok kon niku. Aku pengin mobilan ngoyo kerja kok kon malah duwe mobil pedaan. Congok kon niku. Soalnya kan cilikane sampean mobil mek sitok iku pun opo, Mas. Cilikanku mobil akeh Eropa kabeh. Salah. Cilikanku malah gak ono mobil. Ono mobil seri kosongan. Anjing. Ya Allah. Lah itulah sifat sombong rek, gak baik untuk didengar aja lo enggak Enggak, pantas. wong Dan kuwi ini disclaimer ono guyon, Cuk. Disclaimer iki guyon, Cuk. Iya. Dan Astagfirullah. apa ya? Sampai gak iso ngomong yo aku ya nek ngomong mengerucut ya. Ketika aku wis mengambil peran itu tadi, lah fase itu juga berada nak muksiku kontrakan dulu kan kontrak, Mas. Kontrakan entek Muks itu sebelum ada di Rungkut, ada di Karangmenur. Ada di Lah yang di Karangmenur nyawa itu entek tuh. Entek isi posisiku puk. Dalam arti puk iki lek semisal diterusno. Iya. Diterusno gawe nerusno kontrakan. Iki duit iki mepet banget. Sebenarnya pada saat itu teko hasil muks iku ono digawe nerusno. Dan kon tidak akan mengambil pilihan nyilih MS-mu. Enggak, pada saat itu untuk apa yang tak lakukan ya. Lah, terus idealis banget, Cek. Pride. Kayak film Lion King iki, Cuk. Terus. Lah, pada saat itu sing punya apa namanya? Punya kontrakan itu ya gak apa-apa tapi munggah sekian. Munggahnya pada saat itu 10 juta kalau nggak salah. Wah, dengan flow yang ya kalau kita di industri food and beverage itu kan ada masa-masa peak ya. Sama kan punya owner, Mas. Itu kan pasti ono masa peak terus turun semakin hari semakin turun, harus ono apa pembaruan dan lain-lain. Lah di situ aku sebenarnya kepingin ngeyel gak ngomong ibu aku wis kudu tak lakoni dhewe. Cuman pada saat itu ketika ono info kudu munggah 10 juta pada saat itu anjuk duitku iki kurang iki. Akhirnya gak gelem ketika aku idealis sampai egoku iki mau. Sing tak pikir lagi-lagi kanca-kancaku. Maksudnya anak-anak buahku sing kerja dulu, Mas. Iya. Lah, lek semisal kita tutup mereka ya apa ya? Punya pikiran itu. Akhirnya aku ngomong nak ibu, Bu iki kontrak entek segala macem bla 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 bla. Aku koyokan iku dinerusno deh. Terus ibuku jawaban ya apa? Oh warung doyong. Dadi lek ngarani muks itu warung doyong. Warung doyong. Apa maksudnya warung doyong? Iya welek ngono lho, Mas. Warung doyong, Cuk. Lek ngarani ku warung doyong. Respect, Cuk. Akhirnya ditek-itek Simbien ya. Muks simbien. Terus ya apa ini Bu sakno arek bla bla. Wis ngene lho Le. Sampeyan iso apa dorong untuk merasa bisa atau belum untuk mengelola aktivitas iki. Ya tak sampai nang ngene ya wis coba ajukno RAP. Anggaranmu ya apa, plan projectmu ya apa segala macam mau bikin apa ya?
Ya RAB, Iya, rancangan anggaran. bentuk skema bisnis Iya. Business plan. Business plan. Business plan. Ya apa tak ajukno. Ya wis iki aku ono tanah. Lah ini kan sebenarnya tanah ibu sing aku dhewe yo gak tahu lek ibu duwe tanah nak kene. Akhirnya modal piro tak lakoni dan syukur alhamdulillah nih ya dibantu sama teman-teman semua lah yo. Di tahun pertama, tahun kedua sampai saat ini ya cukup hasilnya sangat-sangat cukup untuk dipertanggungjawabkan ke ibumu. Wah. Dan hal itu juga akhirnya tak dadekno senjata Mas. Maksudnya apa yang tak lakukan, aktivitasku yang tak lakukan di Mux Coffee, Mux Kreatif itu juga salah satu hal yang tak jadikan senjata nak perusahaan keluargaku. Karena pada saat itu di usiaku yang sangat-sangat dini itu, sing aku sekolah lulusan paket C, ngampus di DO, itu kan pasti banyak omongan-omongan minor. Teko stakeholder ya. Ya goblok ngono. Ya kan? Iyalah, teko apa manajemen apa namanya pusat. Itu kan pasti kon sekolah sik lah, gak usah melok ngene-ngene. Lapo sik kon ngene, lapo sik kon ngono. Ageism. Iya. Ageism itu melihat orang berdasarkan jenjang atau rentang usia. Iya. Dimana dimana aku merasa bertanggung jawab terhadap apa yang tak lakukan karena overthinkingku iku mau. Ya apa iki lek misal aku gak ngerti blas, gak mau tahu terhadap apa yang ada di keluargaku dan bisnis sektornya itu harus gimana bertindaknya. Terus aku pasrah ambek omongan-omongan iku mau. Ya kan lek misal waktune iku teko maksudnya ya umure wong kan ngapa deh kalau sing ngerti terus awak dhewe nerusno ya apa. Itu kan yang memaksa aku. Pada saat aku gak duwe Mux, gak punya portofolio terhadap diriku sendiri, omongan minor iku akeh. Cuman ketika ada Mux ini, ketika aku masuk di apa namanya perusahaan wong tua, ya aku ngomong ini hal ya memang ini investasi sing dibantu ambek ibu, cuman aku mengelola dengan bijaksana. Akhirnya aku duwe hasil sakmene, anak buahku sakmene di usiaku sing sakmene. Lah itu akhirnya mereka oh iya memang wis iso. Oke. Kayak gitu. Keren sih. Respectnya naik akhirnya. Respectnya naik. Jadi ya itu bahasan kita sebelumnya bahwa dengarkan apa yang dibicarakan, jangan dengarkan apa yang siapa yang berbicara. Iya, Betul. iya. Iku taek kucing. Buktinya dia Iya, pemilik iya. perusahaan usianya segitu ya Gak Tetap direken. gak Diremeh, direkan iya. karena belum siapa-siapa pada waktu itu. Iya. Iya. Dan identitasnya mulai terbangun, value-nya terbangun pada waktu dia duwe portofolio. Ya lek saiki ngomong cuk goblok aman. Valid Bos. ya? Valid. ya. Nek biyen gak wani. Gak wani. Aku sing dipisu Biyen ya gak ambek valid. ngomong yo. Tapi ya ini dinamika gitu ada. Maksudnya di lewat episode ini kita menemukan sisi positif yang baru teman-teman dalam apa ya warna baru yang mungkin tidak tersentuh di kita yang merintis gitu dan yes aku juga merasa udah cukup sih ngobrol sampai Bre untuk kali ini. Ya. Kan wis cukup ambek aku, Bro. Cukup lah. Aku nambah satu Iya, pertanyaan aku tahu. boleh gak? Oh, boleh. Aku ya apa takut. Lanjut. Jadi Pertanyaan gini, terakhir. yang dialami sama Bre ini berbeda sama apa yang dialami oleh orang tuanya. Orang tuanya itu merintis ya, first generation. First generation itu berada di stress level yang berbeda ambek stress level dia pada waktu merintis. Dia merintis Mux, ya dia masih tidur di kasur yang enak, AC ini si urip, mulai kan titit, Iya. atus keramas, adem, lampu Selimutnya kandel. lampu dipateni, ranjangnya empuk, ngono kan. Terus isok tangi awan dan lain sebagainya. Sedangkan di generasi perintis itu berbeda kasus. Nah, menurutku ada yang lebih susah untuk diwariskan. Harta itu gampang Mas diwariskan Mas. Benar. Tapi lek cita-cita itu angel juk diwarisno aja. Visi misi. Visi, misi nulungi wong. Itulah kenapa kamu ada di generasi ketiga kon melek moto, oh iki tugasku di generasi ini adalah melanjutkan dan memperbanyak kapital. Sedangkan misi the founder adalah apa jenenge ya nulungi, ya dagang, ono kwitansi 200 juta dikekno dan lain sebagainya. Dermawan itu hanya bisa menginspirasi, hanya bisa sifatnya memantik juga. Iya. Gitu. Nah, pertanyaanku adalah
ya apa caramu mendalami cita-cita itu yang mungkin sebenarnya itu bukan cita-citamu since the beginning. Mungkin kon sebenarnya cita-citamu adalah bermain band. Apakah band The Mugis ini kemudian besar sebesar levelnya Cangcuter ngono misalnya at least ya. Apakah jalur hidupmu akan tetap ke sini gitu. Nah, itu proses pendewasaan terhadap cita-cita itu duluan yang mana? Apakah karena kon kalah dhisik deng Mugs terus kemudian kon kembali ke ranah bisnis, ataukah kamu memang ditempatkan di ranah bisnis sehingga kamu harus meninggalkan banyak hal yang sebenarnya adalah cita-cita dan keinginanmu? Jawabannya ada suatu ketika aku main ke guru spiritualku, kiai. First impression nih Mas. Ketika aku Habib pertama ya? kali enggak lah. Habib itu temenan ta palsu. Terus. Aku ditakoni, tujuan hidupmu apa? Pada saat Umur itu piro arek ditakoni ngono iku? ini barusan kok Mas. 3 tahun 2 yang tahun lalu. lalu, Ya 3 tahun 2 tahun yang lalu barusan. Tujuan hidupmu itu apa? Takoni aku meneng. Iya, aku lapo ya urip. Dan pada saat itu aku jawab, aku kepengin jadi orang yang bermanfaat. Terus didetilno lagi spesifikasi ini. Manfaat iku ya apa? Awakmu iso nyapu, nggih saged. Awakmu lek gelem nyapu sak kampung, awakmu ya dadi wong manfaat. Betul. Tapi apakah manfaat yang seperti itu jemuk golek? Jawabanku ya yang lebih gede. Manfaatmu ya apa? Didedes koyo ngono terus. Lah, ya pikiranku pada saat itu terpatri, aku dilahirkan di keluarga yang berkecukupan dan memiliki finansial yang cukup baik dan juga memiliki perusahaan yang cukup sehat. Akhirnya aku menjawab, aku kepingin bermanfaat dengan apa yang tak miliki saat ini. Kalau dijabarkan lebih besar lagi, keberadaanku di perusahaan iki kudu iso nggawa lebih gede. Lek semisal karyawan iku saat iki gajine separuh teko UMR kudu dadi UMR, kalau semisal wis UMR kudu dadi 2 UMR, lah kebermanfaatan itu yang tak pilih. Makanya Mas, kalau semisal sampean mungkin sadar juga ya, ketika aku wis ngerasa iki iki kudu ngene. Pasti aku njopok sisi ekstremisnya dalam arti dicoba dulu. Karena itu tadi aku itu enggak selalu menikmati proses sih Mas. Ketika iki harusnya kok ngene, ayo cobalah kita geluti. Kalau memang nanti kita memang wis gak iso ya wis memang wis gak iso. Tapi kalau memang itu masih ada chance meskipun 2 atau 3% itu bisa berubah, ya wis aku memilih untuk merubah itu tadi karena aku proses ya. Makanya ketika pertanyaannya koyo ngono, jawabannya aku mau. Ketika aku wis memilih aku kudu dadi wong manfaat, ya apapun di hidupku iki sing sok tak lakoni ya kudu manfaat. Makanya ketika aku kenal sama siapapun, hal yang selalu tak berikan atau menjadi bahan conversation ya obrolan itu aktivitasnya apa, terus kita bisa ngapain, ya kayak gitu-gitu sih Mas. Dan juga pengalaman-pengalaman bahagia pahit di proses perjalanan uripku iki selalu tak bagi nak konco-koncoku. Bahkan ada ya sahabat lah, konco cidekku sing banyak bercerita dan syukur alhamdulillah dia sukses di bidangnya, cukup sukses di bidangnya. Ada beberapa, gak cuma 1-2 orang. Nah, itu hal-hal sing kok ngono. Akhirnya kalau biasanya kan pencapaian yang jadi dopamin. Lah kayak aku gini ki, lek semisal ndelok koncoku di sekitarku iku iso kehidupane secara hidupe iso naik gara-gara apa yang tak lakukan itu dari dopamin. Kayak gitu. Semangat baru. Pertanyaan terakhir mungkin Bre. Sebenarnya awakmu terpaksa berbisnis atau berbisnis untuk mempertahankan teman-temanmu? Bisnis Mas. Bisnis. Bukan kalau untuk di titik yang sekarang ya. Sekarang akhirnya bisnis. Bukan lagi ndelok siapa-siapa karena kalau ditarik panjang, lek semisal aku iso ngelakoni ini dan sukses melakukannya, pasti yang lain bakalan ngikut. Kalau dulu kan yang tak pikir orangnya dulu. Ini bahagia enggak yo? Ini cukup enggak yo? Tapi lek semisal aku mikir pakai tentang hal itu, tapi lek bisnisnya gak jalan, ya podo ae aku akan memperjuangkan lewat mana kayak gitu. Tapi lek semisal aku bisnis serius sukses, pasti mereka secara gak sadar tanpa aku ngomong ikut merasakan.
Merasakno gak, Meng? Jempol loro. Baluru. Iya, iya, iya. Iya sih, aku juga Kayak gitu. membaca apa ya, kesuksesanmu sekarang tuh tidak langsung tujuannya bisnis, tapi Iya. awalnya tuh kayak karena uripe sepi, bapaknya meninggal, ya kan? Ini kesimpulan ya. Bapaknya meninggal, terus Dadi arek yatim mokong. arek yatim mokong, dulure telu-telune lanang, masing-masing bersaing dan segala macam. Akhirnya apa ya? Memang finansialnya gede tapi ada part kekosongan nang uripe, yaitu kebersamaan, bareng-bareng rintis, bareng-bareng bangun, yang itu mungkin bre nggak duwe. Makanya dhek sing dibangun apa sih mau? Band, kafe yang membutuhkan banyak orang. Manuk. Yang membutuhkan empowerment, memberdayakan. Gitu. Makanya ya dia berangkat dari situ. Ternyata uripe bre ini yang lebih penting dari sebuah kesuksesan ternyata adalah kebersamaan gitu. Yang dimana dia nek ono konco tuh lebih pede, lebih settle dan segala macam. Terus kalau ngomongin kesimpulan sih aku yang ngomong ya ini tangan Tuhan lagi yang bekerja gitu. Bagaimana Sangat Tuhan setuju. menempatkan kebahagiaan itu ada di hati, bukan di taraf nominal Iya, ataupun benar. apa gitu. Iya benar. Ternyata orang sing sekuat bre finansialnya juga nek Gusti Allah ngomong, uripmu tak desain ngene ben kosong part iki nggo golek nang kanca-kancamu. Kedaden juga, padahal nek tuku lho iso dhek tuku kanca misale. Ono cuk. Dia pernah cerita kan, salah satu dulure aku gak nyebut, salah satu dulure iku digaji mek untuk ngancani PS-an tok. Ya Allah, lucu nih. Nuku kanca gitu loh. Sedangkan kita yang mungkin secara finansial gak kuat, ketika kebahagiaan itu ada di hati masing-masing, kita lebih sugih timbang keluarga bre, karena kita duwe kanca tanpa ngetokno duit gitu. Dan aku bersyukur sih nek awakmu wis nemu juga apa yang menjadi tujuan hidup. Ya, itu Dan juga aku sangat-sangat bersyukur dihadapkan seluruhnya ya, maksudnya kesombongan terus sakarepe dhewe dadi arek sing gadeli iku di usia yang sangat-sangat dini. muda. Kalau semisal aku belum sempat melewati itu Mas, mungkin di masaku yang saat ini di saat ini juga aku Arogan. sik dadi wong sing gadeli. Iya, dan kon gak akan ketemu aku. Ya. Mungkin ketemu pun tinju, Iya, mungkin ya. Boxing lah. boxing. Itu sih, Mas. Ya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat bre ini koyo Naruto ya, bahwa makanya kon Naruto asli diksimu lucu Bi. nah ya kan DE ada di tahap tertentu, DE sadar bahwa DE anak presiden ngono biyane. Iya. Dia punya kekuatan di dalam dirinya. Tapi aku gak njak dadi wakil, Mas. Yo, Aku ngerintis lah. bukan Gibran. Pengen ngerintis. Iya, bukan Gibran leng celeng. Ya terus. Nah, tantangannya adalah wong iki harus nanti suatu saat ya. Gini. Tantangannya Mas Bre itu adalah dia harus detach dengan orang tua. Ya nggak cuma Mas Bre tapi kita semua ya. Dan untuk orang yang berada di status sosial ekonomi yang atas itu terbiasa untuk mudah terkabul. Jadi uripe koyo Aladin. Koyo Naruto koyo Aladin. Mudah terkabul lah. Apapun yang dia inginkan itu terjadi. Nah, ini akan menjadi tantangan ketika uripe dhewe wis gak ono jinnya itu tadi loh yang mengabulkan. Lala MSC Pak, itu berada di mental state gak trauma dengan kemiskinan Pak. Iya. Iya benar. Banyak orang kaya itu trauma dengan kemiskinan. Iya benar. Sehingga merubah cara berpikir, cara memutuskan dan cara memperlakukan orang lain serta cara memperlakukan uang. Iya. Karena apa? Karena trauma dan takut banget sama yang namanya kemiskinan. Dan aku ndelok si ibu ya. Ibu itu tuh nggak punya trauma terhadap itu, ngono lho, siap-siap ae. Cara pandangnya terhadap dunia, terhadap harta itu wis mari Pak gitu. Dan itu kayaknya pelan-pelan tertransfer ke anak ini di usia yang muda. Nah, keberuntungannya bener Bre, dia bertemu dengan situasi menekan itu di usia muda. Kenapa? Karena jika dia mengalami gumun atau kagetnya Kagum. itu di usia yang lebih dewasa, mungkin tekanannya nggak seperti ini gitu. Dia mengalami tantangan itu sedini mungkin. Nah, tuh lah yang terakhir adalah teman-teman
bahwa manusia yang terbiasa dimanja, ya kan, manusia yang terbiasa dimanja itu seperti singa taman safari. Ya kan, tinggal dilempar daging makan, dilempar daging makan. Bagaimana jika suatu hari dia harus dilepas ke savana dan bertahan hidup? Keterampilan apa sing kon duwe? Ya kan, kamu hanya diwarisi insting sebagai macan. Sisanya kon golek makan dhewe. Mati, Pak. Mati. Dan untuk menjadi singa taman safari gak harus kaya. Nah, kita tuh coba tanya ke diri kita sendiri ya. Kita itu orang yang berhadapan dengan dunia ini tuh mudah memaafkan diri sendiri apa enggak? Lek kon mudah mengampuni diri sendiri, kon gak disiplin, kon gak mengembangkan keterampilan, ya kon pelan-pelan membentuk dirimu menjadi singa taman safari. Kaya atau enggak gak ada hubungannya pada akhirnya ternyata. Iya, benar. Ternyata gak ada hubungannya, Pak. Gitu. Karena dia mengalami proses yang serupa dengan ya perjalanan hidup kayak ngono. Iya, hampir sama. Dan warisan yang paling berharga kok keluargaku bukan kapital, tapi agama yuk. Ujung-ujungnya itu Mas. Aku dikenal ambek orang-orang yang punya agama sing apik, itu yang merubah. Dan sing bener Islam aja nih kok. Lah, lek semisal aku gak cidak ambek wong yang beragama Mas, paling ya aku kutungan, tatoan sebelah kiri, katokan ndek buka aurat kayak ngono lek Kak. Tindian. Aku siapa ya? Sak gurunge di closing Mas, pertanyaan Iki diedit aku dadi takok kan gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Takok ya. First impressionnya Mas Bian. Kalau Mas Firza kan kita memang ketemu wis suwi lah ya. Mas Bian kan lebih Bisa akrab wis paling ini lah. Bisa akrab. Mas B. First impression ketika ketemu aku apa ya Mas? First impression aku ya jujur waktu itu ya ngerasa anjing meleter iki gitu. Tapi itu kan di level judgement. Iya. Karena aku terbiasa observe dan mengamati orang, aku akan bertanya, datang dari mana sikap ini gitu. Karena aku nggak tahu banyak cerita dan latar belakang, semakin kesini akan semakin tahu. Tapi kalau ngomongin first impression, kayaknya orang-orang rata. Coba teman-teman refleksi lah yang nonton dinamika kita barusan. Di awal-awal kon nonton video kon delok breiki sebagai apa podo iku. Gitu. Tapi teman-temannya yang lain mungkin merasakan break dengan apa ya? Pribadi atau karakter yang berbeda dan berevolusi kan. First impression yang kedua adalah aku melihat awakmu sebagai manusia yang punya wise gitu. Punya wise atau kebijaksanaan. Sebenarnya rada gak nyambung bahwa wong seenom iki duwe pembawaan gadeli dan wise. Kudune lek gadeli dan wise iku tuwek. Mafia biasa nih. Iya. Paham ya maksudku ya. Tapi ini gak daily, wise, tapi enom Juk, gak nyambung Juk. Nah ini datang dari mana? Mungkin gak daily, wise dan tampak oldie seperti ini itu datangnya dari inspirasi dia pernah diremehkan, dia pernah dianggap anak kecil, dia pernah dianggap atau dia suaranya tidak didengar di ruangan gitu. He is not the loudest voice in the room. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya dia semakin valid berkurang. Nah, arogan itu bentuk self defense sebenarnya. Self defense. Iya. Dia sedang melindungi ego, Pertahanan diri, ada ketidakpercayaan diri. Nah, tapi semakin kesini kan awakmu semakin makin lepas, makin biasa aja, semakin melihat orang itu dengan tataran yang sama. Kayak itu sih. Lek ngomong no judgementku waktu awal ya kita belum kerja sama waktu itu sik dolen ning Muksto aku. Soalnya Bian ngetes Mas. Aku ketemu Bian pertama kali setelah mau apa namanya? Yo ngetes kayak kodam. Mau kenal lo itu. ngetes ya. Mas Bian ini dateng lah suatu malam terus takok, "Ya apa bre, carane kudu ngene. Ya apa bre ngene." Ngetes asline arek iki macak. Arek iki memang ya itulah akhirnya kita ngobrol lama. Podcast Ya, tapi dia gak direkam tahu lah lah. intinya. Iya, zaman dulu ya. Ngetes Iya. yo Bian yo brengsek ya. Cuman yo karena aku memiliki hati yang murni dan suci tak jawab dengan baik dan benar. Kok aqua yo. Hah? Kok aqua yo. Kayak atin. Atin iki lho produknya. Ya wis lah. Iya. Teko kon dhewe, Bre. Apa yang bisa mbok bagi teko cerita uripmu nih? Setiap orang itu punya perjalanannya sendiri-sendiri. Iya. Dan kamu gak iso merefleksikan kehidupanmu
terhadap kehidupan orang lain. Lihat si A melakukan ini itu benar, belum tentu mau lakukan itu benar. Jadi cari titik terendahmu dan cari juga apa yang harus kamu lakukan sebagai manusia. Dari situ nanti kebijaksanaan dan jalan hidupmu mulai terlihat. Asik banget. Oke. Ya wis lah. Makasih, Bre. Sami-sami Terima Mas kasih. Firza. Goblok kudune episode mbek kontung kok berapa tahun Iya. maneh ngono. Ya sedikit aja cuk iki cuk. Ah wis kadung istilah ya. Ya, atau gini. Engko masih ae. Atau sampai ibu Aku duwe ide. Ya apa? Teman-teman silakan komen ya kan. Opo sing pengen mbok takokno kan pasti duwe banyak pertanyaan. Iya, iya. Ya kan? Sing Boleh. pada waktu nonton ini pasti jancuk ya apa ya lek misalnya gini apa seaneh-aneh apapun akan dijawab di episode selanjutnya lek misalnya ada yang ngobrol Ketemu sama Preman. Oke. Ya wis lah Ano kalau ya? gitu. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu dimanapun berada. Terima kasih buat Mux Coffee, Mux Kreatif yang selalu mendampingi podcast Exit untuk terus tumbuh. Oke, jangan lupa teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin mau placement produk di sini, teman-teman bisa hubungi tim Mux Kreatif di Instagram ya, @muxkreatif supaya produk kamu bisa dipajang di sini, bisa kita mainkan, bisa kita obrolkan, ya kan? Kalau misalnya kamu sebagai owner pengen diperkenalkan di sini ya lek budgetnya masuk ya gak apa-apa, ngono kan? Langsung nyokot bibir bawah. enggak, itu Ngerti sangat- gestur apa nyokot bibir bawah? Enggak, itu sangat-sangat Sange. membuktikan orang semisal memang lo ya kepingin memperkenalkan dirinya sebagai selfnya, dirinya sendiri itu duduk di sini, bahkan wani bayar atau di luar sana lah podcast lain bayar, ben wong kenal aku, bayar influencer nge-review aku dan kekayaanku. Itu kan banyak penolakan. Iya kan ya? Iya. Mungkin lo ya. Lah itu duit misal akeh-akeh opo pun lek gak punya hati sing apik untuk menjalin kedekatan iku ya susah, Cuk. Benar. Kon lek ditolak berarti dirasani nambur. Terima kasih teman-teman semuanya tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.